Record dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Alhamdulillah, ma'am. I'm fine. Miss, and you? Okay, I am great too. Today, the 13th meeting in this semester in statistics subject this section, we will discuss about correlation and regression analysis. And I don't know you was downloaded or not gitu. Jadi suara saya belum terdengar. Sudah, Bu. Oh, nah ini Hana bagaimana? Bisa mendengar suara saya tidak, Mbak Hana? Hana, mungkin bisa pakai headset, Mbak. Oke. Nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas atau seperti apa, silahkan ditulis di chat room saja, dikasih kode biar saudara juga bisa jelas mendengarkan apa yang nanti akan saya paparkan ke saudara. Baik, di pertemuan kali ini we studying about the correlation and regression analysis, and the file material was uploaded in Elena. So I hope you was downloaded. Jadi I don't know who was downloaded or not ya. Jadi sudah di-download atau belum? Silahkan. Kalau yang sudah di-download berarti sudah sempat to read and understanding about some of the slide. If you belum download, jadi silahkan segera di-download karena the slide that prepared itu tidak terlalu banyak, only I think 11 slide. Jadi hanya 11 slide, tetapi ini sangat krusial sekali karena di correlation and regression analysis ini salah satu yang akan saudara gunakan di penyusunan skripsi saudara ketika nanti saudara mengambil pendekatan kuantitatif. Jadi saya harapkan ini memang benar-benar saudara pahami. Dan sebelum saya jelaskan lebih lanjut, setelah perkuliahan ini saya harapkan nanti saudara bisa install SPSS. Sudah ada yang pernah mendengar apa itu SPSS? Belum ya? Oke, kalau belum, nanti silahkan saudara bisa cari. Ini merupakan salah satu software analisis. Jadi kalau yang saudara di rumah masing-masing itu punya laptop atau punya komputer, silahkan nanti bisa cari di Google. Diklik saja SPSS. Di situ ada berbagai versi, mulai dari versi yang 21, ada yang 22, bahkan kalau nggak salah yang terbaru itu yang versi 25. Itu. Jadi saya harapkan saudara bisa di-download dan itu silakan diinstal di laptop masing-masing. Gitu ya. Jadi setelah ini nanti perkuliahan ini selesai, silakan bisa cari software tersebut. Itu yang di internet itu juga sudah tersedia cukup banyak. Nah, kenapa ini saya sarankan ke saudara? Karena di perhitungan maupun di analisis korelasi regresi ini, saudara itu tidak hanya akan menghitung secara manual. Jadi perhitungan secara manual itu tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana perhitungan manual itu nanti kita cocokkan dengan perhitungan menggunakan program analisis data.
seperti itu ya. Jadi kita nanti akan mengecek mulai dari central tendency yang kemarin kita bahas, ada mean, median, modus. Nanti kita cari berapa nilai mean, median, modusnya dengan menggunakan SPSS. Kalau di yang biasa saudara gunakan itu adalah yang Microsoft Excel, tetapi kalau yang SPSS ini lebih komplit. Kalau di Excel kan mean, median, modus itu gampang ya, tetapi kalau untuk korelasi, regresi itu akan lebih mudah jika saudara menggunakan SPSS. Jadi tidak perlu masukin rumus-rumus, saudara cukup ngeklik menu yang diinginkan, misalkan ingin mencari correlation analysis, ya tinggal diklik correlation analysis, itu nanti tidak sampai 1 menit itu hasilnya akan keluar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pasti saudara juga bertanya, loh Bu, kenapa kita perlu belajar perhitungan secara manual dan kenapa kita harus belajar menggunakan program analisis data. Jadi gini, kalau di skripsi yang nanti akan saudara susun itu sudah pasti saudara tidak akan menghitung secara manual. Yakin deh. Kenapa? Karena kalau saudara menghitung secara manual itu akan wasting time banget. Sehingga saudara ini kan sudah disediakan alat bantu lah istilahnya, sudah disediakan sebuah program analisis data. Kalau yang namanya program analisis data itu banyak, ada SPSS, ada EViews, ada WPLS. Itu kalau untuk kuantitatif. Kalau kualitatif itu juga ada nanti yang disebut dengan NVivo dan lain sebagainya. Nah, yang di mata kuliah statistika 1 ini, di semester 2 ini, saudara akan menggunakan SPSS. Jadi saya harapkan nanti saudara bisa install SPSS-nya. Nah, nanti minggu depan kita akan ketemu di Zoom meeting lagi untuk mempraktekkan lebih lanjut mengenai bagaimana pengoperasian dari SPSS tersebut itu. Jadi saya harapkan nanti saudara sudah siap to manage your data and then input in SPSS. Oke, itu ya. Before we going to the topic today, any question about the instruction for the install SPSS? Silakan. If there is no question, I want to share screen. Wait. Okay, I want to share screen. Okay, can you see the slide? Can you see the slide of correlation and regression analysis? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The topic today is correlation and regression analysis. Jadi there are two topics. For the first is correlation, and then the second is regression. The two topic is there are relationship. Jadi ada hubungan antara korelasi dan regresi ini. Jadi yang harus saudara pahami itu you can compare what is the correlation and then what is the regression itu. Jadi apa perbedaan antara korelasi dan apa perbedaan antara regresi. Nah, I summarize to understand about the correlation analysis and regression analysis. The correlation analysis is analyzed used to determine the causal relationship between several variables. Only in correlation analysis, only relationship
Jadi to determine the causal relationship. Jadi hanya untuk menentukan ada tidaknya hubungan. Itu ya, ada tidaknya hubungan itu korelasi. Nah, if we look the correlation analysis, jadi secara bahasa, in bahasa, correlation is meaning of relationship. Jadi yang namanya korelasi itu adalah relationship, hubungan. Jadi hanya hubungan antara beberapa variabel. Jadi nanti kalau yang namanya hubungan itu not only one variable, tidak hanya satu variabel, tetapi minimal itu adalah 2 variabel. Kemudian yang kedua adalah regression analysis. Kalau regression analysis itu adalah salah satu analisis data kuantitatif untuk menghitung pengaruh secara kuantitatif ya, pengaruh secara kuantitatif dari satu event on other event. Jadi dari satu kejadian ke kejadian lain atau dari one variable to on or two other variable. Jadi kalau regression itu lebih ke efek, pengaruh. Ini bisa dipahami ya. Kalau correlation itu hanya hubungan, kalau regression itu efek atau influence atau impact. Jadi lebih ke pengaruh. Nah, contoh, ini contoh ya. Silahkan dipahami dengan seksama. Jadi saya akan memberikan beberapa kasus. Silakan saudara bisa tebak kira-kira kasus tersebut itu termasuk korelasi atau regresi. Oke, silakan diperhatikan. Kasus yang pertama, misalkan ya, Fajar. Di sini ada Fajar kan ya? Ada Fajar, ada misalkan siapa ya? Ada Anissa Okta lah misalkan. Fajar dan Anissa Okta. Nah, Fajar, misalkan ketika perkuliahan di Zoom meeting ini ya, Fajar itu kalau misalkan sudah mulai join di Zoom meeting, kemudian Anissa Okta itu join masuk ya, dalam artian misalkan Fajar dan Okta itu masuk di Zoom meeting, ternyata mereka itu sama-sama menyalakan kamera, jadi on kamera. Jadi agar dua-duanya itu bisa melihat wajah dari lawannya, misalkan seperti itu ya. Jadi Anissa bisa melihat wajahnya Fajar, kemudian Fajar bisa melihat wajahnya Anissa. Oke ya. Jadi mereka itu kalau sudah ketemu di Zoom meeting itu pokoknya pasti menyalakan kamera dan bahagia lah, pokoknya bahagia. Udah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, ternyata kan teman-temannya tuh pada curiga tuh. Teman-temannya pada curiga, kenapa sih Anissa sama Fajar itu kalau di Zoom meeting itu mereka menyalakan kamera dan mereka itu kayaknya kelihatan bahagia banget. Itu ternyata banyak yang curiga, mulai dari ada Hana, kemudian ada Rifda, ada yang lain sebagainya. Ternyata setelah diselidiki, Anissa dan Fajar itu ternyata jadian, dalam artian pacaran lah, istilahnya pacaran. Dan kenapa hari ini misalkan Anissa Okta dan Fajar itu bahagia banget? Karena semalam ini Anissa sama Ana udah ketawa nih. Ternyata semalam itu adalah anniversary mereka yang ke 2 bulan, misalkan itu. Sehingga si Fajar itu mengirimkan misalkan seikat bunga lah, katakanlah mengirimkan mengirimkan kado boneka dipaketkan ke alamatnya Anissa, sehingga Anissa tuh hari ini bahagia banget karena Anissa itu dapat kado dari Fajar, yaitu boneka. Udah ya, jadi ada 2 kasus nih. Ada 2 kasus. Nah, pertanyaan saya,
Eh, pertanyaan saya itu simpel. Jadi silakan dipilih kasus 1 atau kasus 2 yang itu termasuk ke dalam korelasi. Silakan bisa dijawab kasus 1 atau kasus 2 yang itu merupakan korelasi, atau saudara juga bisa menyebutkan mana yang korelasi dan mana yang regresi. Oke, silahkan ada yang mau menjawab. Boleh Anissa, boleh Fajar, atau yang lainnya juga boleh. Atau Hana, Mela. Silahkan, Dela juga boleh. Oke. Jelas enggak kasusnya? Kasus yang tadi saya jelaskan ke saudara. Jelas ya? Oke, silakan dari kasus itu, 2 kasus itu, mana yang merupakan kasus korelasi dan mana yang regresi? Kasus 1 korelasi, kasus 2 regresi, Bu. Oke. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti betul ya, Da? Kalau nggak salah kan berarti benar. Oke. Nggak tahu, Bu. Oke, kira-kira alasannya apa, Da? Kenapa yang kasus pertama itu korelasi, yang kasus kedua itu regresi? Kira-kira menurut Rifda apa? Karena yang kasus 2 itu regresi karena itu apa namanya? Kan Anissa itu kan kelihatan bahagia kan karena apa namanya dikasih bunga lah, itu kan namanya kan dipengaruhi gitu, Bu, gitu. Oke, jadi tepat sekali jawaban dari Rifda. Kasus yang pertama itu adalah korelasi, kasus yang kedua itu adalah regresi. Oke, jadi jawabannya memang tepat sekali, alasannya pun juga tepat. Nah, ini saya menambahkan ya. Jadi, kenapa yang kasus pertama itu korelasi? Karena kalau korelasi kan hanya hubungan ya. Jadi, kalau tadi saya menjelaskan, mengilustrasikan kepada saudara bahwa kenapa sih hari ini itu Fajar sama Anissa Okta itu bahagia banget, kan nggak ada yang tahu, ya kan? Jangan-jangan apakah mereka itu apa namanya? Mereka itu punya sesuatu atau enggak kan kita nggak tahu, tetapi yang jelas di antara kesemua yang join pada Zoom meeting ini yang kelihatan paling senyum-senyum, paling bahagia auranya itu hanya mereka berdua. Oh, jangan-jangan mereka punya hubungan, ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan korelasi. Jadi ada hubungan ternyata. Nah, ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, mereka pun juga hubungan itu ternyata mengindikasikan hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi hari ini itu mereka bahagia karena jadi Anissa Okta itu hari ini bahagia banget. Kenapa? Karena dikasih kado sama Fajar. Berarti yang membuat si apa namanya Anissa Okta itu bahagia berarti kan si Fajar. Berarti Anissa Okta itu adalah variabel apa namanya dependent. Kemudian Fajar itu adalah variabel independen. Jelas ya. Jadi Anissa Okta itu kalau misalnya semalam itu nggak dikasih kado sama Fajar, mungkin Anissa Okta hari ini mungkin nggak akan senyum-senyum sendiri, ya kan? Tapi karena semalam udah dikasih kado sama Fajar, akhirnya Anissa Okta itu bahagia. Itu. Jadi ini cukup jelas sekali. Nah, yang perlu saudara pahami, yang namanya regresi itu karena di sini adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara variabel bebas ya, atau istilahnya itu adalah independent variable, and then independent variable itu akan mempengaruhi have effect on dependent variable atau variabel terikat. Jadi nama lain dari variabel bebas, silahkan karena di sini tidak ada, silahkan nanti saudara bisa catat. Nama lain dari variabel bebas itu adalah variabel independen atau variabel eksogen atau variabel prediktor. Itu sama saja. Nanti saudara bisa cari nama lain dari apa namanya
variabel independen. Kemudian kalau ada di situ variabel independen, pasti variabel independen itu kalau di regression analysis itu akan mempengaruhi variabel dependen atau akan mempengaruhi variabel terikat. Itu. Jadi harus dipahami antara perbedaan correlation analysis dengan regression analysis. Kalau correlation analysis itu hanya hubungan, yang namanya hubungan kan kita nggak tahu. Misalkan antara Anissa Okta sama Fajar itu mereka memang punya hubungan. Tetapi dari hubungan itu sebenarnya yang membuat mereka hari ini tuh bahagia itu siapa kan kita nggak tahu, ya kan? Ternyata setelah diteliti yang membuat keduanya itu hari ini sumringah banget itu ternyata dari Fajarnya. Karena Fajar ini ternyata romantis banget cowoknya. Misalkan seperti itu. Bisa jadi untuk kasus lain itu nanti akan berbeda. Gitu. Jadi kalau correlation itu hanya sebatas hubungan, tetapi dari hubungan itu kita nggak akan tahu sebenarnya siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi kalau kita tidak melakukan yang namanya regression analysis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang harus saudara pahami, kalau di analisis korelasi itu belum tentu ada regresi. Jadi correlation analysis itu belum tentu ada regresi. Tetapi kalau di dalam regresi itu sudah pasti ada korelasi. Jelas ya? Saya ulangi lagi, silakan bisa dicatat. Kalau di dalam korelasi itu belum tentu ada regresi. Tetapi kalau di dalam regresi itu sudah pasti ada korelasi. Oke, tuh. Kemudian yang namanya correlation and regression itu ada jenisnya ya. Ada yang namanya simple linear regression dan ada multiple regression. Kalau simple, misalkan simple correlation, simple regression, yang namanya simple atau sederhana itu only two variable. Jadi only two variable. Yang satu adalah variabel independent, and then yang satunya adalah dependent variable. Jadi kalau simple atau sederhana itu hanya ada dua variabel. Tetapi bedanya kalau multiple regression itu lebih dari dua variabel. Yang namanya lebih dari dua variabel berarti minimal adalah tiga variabel. Jadi bisa kalau tiga variabel bisa jadi dua itu adalah variabel independen, satunya adalah variabel dependent itu, atau bisa 4 atau bisa 5 atau bisa lebih dari itu, bisa banyak lah pokoknya. Nah, kalau di dalam skripsi itu tidak mungkin saudara hanya akan menggunakan yang simple regression, itu nggak mungkin, sangat jarang sekali. Minimal itu adalah saudara menggunakan multiple regression analysis. Jadi minimal 3 atau 4. Itu. Nah, nanti kita akan membandingkan, kita akan mempelajari kalau yang simple itu yang seperti apa, yang multiple yang seperti apa. Pokoknya untuk lebih mudah memahami, kalau yang simple atau sederhana itu hanya ada dua variabel. Kalau yang multiple atau in Indonesia itu adalah analisis regresi berganda. Multiple itu adalah berganda, itu lebih dari dua variabel. Minimal adalah 3 variabel. Itu. Nah, contoh dari regresi ini adalah pengaruh antara marketing on product sales. Jadi misalkan pengaruh pemasaran terhadap penjualan produk. Itu berarti ini termasuk ke dalam simple regression because in this case itu only 2 variable. The first variable is marketing, and then the second the position of dependent variabelnya itu adalah product sales. Itu ya, itu jelas sekali. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan correlation. Nah, di sini untuk mencari
berapa besarnya hubungan. Jadi kan misalnya kalau di simple correlation itu kita akan menganalisis, oh ternyata antara si A dan si B itu punya hubungan. Nah, hubungannya itu sebesar berapa? Itu kita bisa menggunakan the formula yang saudara lihat di situ. Nah, itu sorry. Nah, itu formulanya. Nah, ini kalau yang simple ya, simple correlation, ini adalah formulanya. Nah, N itu adalah total datanya, X itu adalah variabel X-nya, Y itu adalah variabel. Jadi, kenapa di sini X, kenapa di sini Y, ini hanya untuk memudahkan. It is just symbol ya. Jadi kalau X itu adalah variabel independen, Y itu adalah variabel dependen. Tapi misalnya saudara ini ingin mengganti simbol ini, ya tidak ada masalah. Ini it is just symbol. Jadi simbolnya misalnya mau diganti A, mau diganti B juga tidak ada masalah karena ini hanya simbol. Yang penting ketika saudara change the symbol itu ada keterangannya. Kalau X itu adalah variabel apa, Y itu adalah variabel apa itu. Nah, R itu menunjukkan koefisien korelasi. Jadi nanti setelah saudara memasukkan datanya ke rumus ini, nanti akan ketemu koefisien correlation-nya. Itu. Nah, besarnya koefisien korelasi itu kita bisa lihat yang namanya koefisien korelasi itu berkisar antara 0 sampai 1. Itu. Silakan bisa dicatat. Besarnya korelasi itu antara 0 sampai 1. Kalau hasilnya itu ternyata lebih dari 1, sudah pasti perhitungan saudara salah. Itu. Apalagi kalau kurang dari 1, itu pasti salah. Nah, di sini koefisien korelasinya ketika nanti saudara sudah melakukan calculation, silakan keterangannya di sini bisa saudara lihat. Misalnya kalau hasilnya ternyata kurang dari 0,20, maka ternyata hubungannya itu sangat lemah. Kemudian kalau antara 0,20 sampai 0,4 itu lemah. Kalau 0,4 sampai 0,7 itu medium atau rata-rata atau sedang. Kemudian 0,7 sampai 90 itu strong. 0,90 sampai 1 itu very strong. Tapi kalau ternyata hasilnya 1 itu berarti memang sempurna. Tapi itu sangat jarang sekali. Saya bisa katakan itu sangat jarang sekali. Sehingga nanti di dalam perhitungan koefisien correlation ini, saudara itu tidak hanya menghitung. Kalau menghitung itu kan gampang ya, memasukkan ke dalam rumus. Tetapi dari hasil perhitungan ini, silakan nanti diinterpretasikan. Jadi misalkan ternyata hasilnya R-nya itu sama dengan 0,50 misalnya ya. Jadi apa makna dari 0,50? Itu yang terpenting, yaitu interpretasi data. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, saudara disuruh menghitung, ya silakan dihitung. Kemudian yang kedua, itu di soal UAS, itu pasti saya akan meminta saudara to interpret the result calculation. Jadi apa makna hasil perhitungan itu? Itu yang terpenting. Kalau menghitung itu di matematika saja cukup, tapi yang namanya statistik itu tidak hanya you only calculate, but you should the interpret of the result. Itu. Nah, kan tadi saya misalkan mengilustrasikan jika perhitungan koefisien korelasinya itu 0,50, artinya kalau disuruh menginterpretasikan adalah artinya bahwa hubungan antara variabel X, misalkan tadi marketing, hubungan antara marketing dengan penjualan produk itu berada dalam kategori medium atau sedang. Nah, itu maknanya. Jelas ya. Jadi kalau disuruh menginterpretasikan 0,50 itu artinya apa? 0,50 itu artinya bahwa hubungan antara variabel marketing dengan penjualan produk itu berada dalam kategori medium. Itu ya. Itu untuk korelasi. Nah,
kita bisa lihat ini ada sedikit typo. Nah, kita bisa lihat, jadi di perhitungan yang nanti akan saudara kerjakan, itu bisa jadi nanti hasilnya positif, bisa jadi hasilnya negatif. Tidak ada masalah ketika misalnya hasilnya adalah minus 0,50 atau minus 0,75, itu tidak ada masalah. Atau hasilnya positif memang tidak ada masalah. Jadi kalau hubungannya positif, artinya jika variabel satunya itu naik, maka variabel yang lainnya itu juga akan naik. Kalau hubungan negatif itu hubungan yang turun ya. Jika satunya turun ya yang variabel yang lain itu juga mengalami penurunan. Artinya kalau minus ya hubungannya ya ya negatif itu. Nah, nanti correlation relationship ini akan berbeda. Akan berbeda kasusnya kalau digambarkan antara hubungan yang positif dengan hubungan yang negatif di regresi. Itu maknanya nanti berbeda. Kalau hubungan yang positif berarti yang satu naik, kemudian variabel yang lainnya itu naik. Tapi kalau hubungan itu yang positif. Kalau di regresi, itu kalau hubungannya negatif, itu jika variabel X itu naik, maka variabel Y itu akan turun. Jadi hubungannya negatif. Itu kemudian, nah selanjutnya adalah regression equation formula. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai correlation analysis, jadi kalau correlation analysis, kita harus mencari berapa besarnya koefisien dari korelasinya. Nah, untuk regression equation formula atau rumus persamaan dari regresi, ini tidak hanya mencari berapa besarnya pengaruh, tetapi juga saudara harus memahami persamaan regresinya itu seperti apa. Nah, kalau kasusnya itu adalah simple regression, berarti hanya ada dua variabel, maka di sini persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. A plus BX, sehingga saudara harus mencari yang pertama adalah mencari berapa nilai B-nya, berapa nilai A-nya. Setelah ketemu nilai B, baru saudara bisa mencari nilai A. Jadi saudara tidak bisa mencari nilai A tanpa mencari nilai B terlebih dahulu. Nah, di situ sudah ada rumusnya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, yang perlu saudara pahami, N itu adalah total data, A itu adalah konstanta, B itu adalah koefisien regresinya. Jadi koefisien regresi B-nya itu yang nanti akan menjadi salah satu indikasi untuk mengetahui seberapa besar kenaikan atau penurunan dari variabel independennya. Itu ya. Nah, kemudian ini contoh kasus. Misalkan di sini cells of milk are linked to cells of bread. Jadi kasusnya di sini adalah penjualan susu yang dipengaruhi oleh penjualan roti misalkan. Apakah penjualan roti itu akan mempengaruhi penjualan susu? Itu nanti kita akan coba mencari tahu kira-kira apakah korelasinya itu seperti apa, kemudian regresinya itu seperti apa. Apakah ketika penjualan roti itu naik, apakah juga akan menaikkan penjualan susu? Karena biasanya kalau orang makan roti itu pasti biasanya diimbangi dengan minum susu. Gitu. Nah, di sini jumlah datanya ada 5. Jadi pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun 2015, kemudian penjualan milknya, susunya itu juga di sini sudah ada. Nah, ini penjualan rotinya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, silakan saudara bisa membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu membuat tabulasi, dicari dulu nilai X kuadratnya, kemudian baru dicari nilai XY-nya. Nah, di sini saya sudah memberikan karena ini sampel case, jadi ini sudah saya hitungkan.
Kemudian yang tidak boleh terlupa adalah total dari masing-masing kolom ini. Jadi mulai dari total of sales of milk-nya, kemudian total sales of bread-nya, kemudian kuadrat dari sales of bread-nya, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah dibuat tabulasi seperti ini, baru saudara memasukkan ke dalam rumus. Nah, ini saya langsung saja ya. Jadi nanti saudara bisa melakukan perhitungan sendiri. Nah, nilai B-nya itu 10. Kemudian nilai A-nya itu 102. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 102 plus 10X. Itu ya. Y sama dengan 102 plus 10X. Nah, silahkan dicatat ya setelah ini. Jadi kalau di statistik itu kan nggak cuma menghitung ya. Kalau saudara menghitung itu gampang lah. Menghitung persamaan regresi itu gampang. Tetapi yang tidak ada di slide ini yang harus saudara perhatikan, saudara catat. Di soal UAS nanti itu ataupun di tugas yang nanti akan saudara kerjakan, pasti salah satu pertanyaannya adalah misalkan di situ saudara disuruh mencari persamaan regresinya. Kemudian yang kedua, silahkan interpretasikan hasil dari persamaan regresi tersebut. Itu pasti soalnya. Itu soal UAS itu pasti seperti itu. Silahkan nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, kalau di sini persamaannya Y sama dengan 102 plus 10X, maka maknanya apa? Kan itu yang terpenting. Maknanya adalah, ini saya pelan-pelan ya, jika, silakan bisa, karena ini saya record, silakan nanti saudara juga bisa melihat rekaman ulangnya yang nanti saya unggah. Biasanya kalau pertemuan Zoom meeting ini selalu saya unggah di YouTube. Silakan nanti bisa di semua mata kuliah itu saya unggah di YouTube. Nanti saya kasih linknya ke saudara. Nah, ini ya, kembali lagi, maknanya apa? Jika persamaannya adalah Y sama dengan 102 plus 10X. Maknanya adalah jika nilai X itu naik sebesar satu kali atau satu satuan atau 2 kali atau 2 satuan, maka nilai Y itu sama dengan 10 dikalikan 1. Kalau tadi naiknya 1. Kalau naiknya 2, maka nilai Y itu adalah 10 kali 2. Kalau naiknya 7, ya 10 kali 7. Itu positif hasilnya. Kenapa positif? Karena tandanya ini adalah positif. Kalau ini tandanya negatif, maka ini beda lagi ya maknanya. Kalau ini tandanya negatif, jika X ini naik sebesar 2 kali atau 2 satuan, maka Y itu akan turun. Kalau di sini tandanya negatif. Ini kursornya bisa terlihat ya? Bisa nggak? Ini kursornya. Oke ya. Bisa. Ya, jadi saya ulangi, kalau misalnya nilai X itu dia naik 2 kali, maka nilai Y itu akan turun sebesar 10 kali 2. Kalau ini tandanya negatif. Karena di sini tandanya positif, maka jika nilai X ini itu naik sebesar 2 kali atau 2 satuan, maka nilai Y itu akan naik. Karena positif ya. Jadi kalau positif itu jika satu naik, maka variabel Y juga akan naik. Jika X-nya itu turun, maka Y-nya itu akan turun. Kalau sama-sama positif. Jika X-nya naik, Y-nya naik. Kalau X-nya turun, Y-nya juga akan turun. Tapi kalau hubungan yang negatif itu adalah kebalikannya. Jika X naik, maka Y itu adalah turun. Jika X turun, maka Y akan naik. Itu kalau hubungan yang negatif. Kemudian, itu yang pertama, interpretasi yang pertama. Interpretasi yang kedua adalah jika, kalau tadi kan kalau yang namanya naik itu pokoknya antara 1 sampai terserah saudara.
terserah saudara lah. Pokoknya minimal itu adalah 1. Tapi jika nilai X itu sama dengan 0, X sama dengan 0, artinya dia tidak punya tidak ada angka sama, ya ada angka sih, cuma nilai hasilnya itu 0 gitu loh. Jadi jika nilai X itu sama dengan 0, maka nilai Y itu sama dengan konstanta, yaitu 102. Jelas ya? Jika X ini itu sama dengan 0, pokoknya hasilnya jika 0, maka konstanta itu sama dengan 102. Oke, itu adalah interpretasinya. Oke, contoh simpelnya gini. Contoh simpelnya ini yang biasanya saudara rasakan. Nah, contoh simpelnya gini. Yang namanya mahasiswa itu kan setiap bulan, saya nggak stabil nih, tapi suara saya bisa terdengar kan ya? Masih bisa terdengar. Ini biasanya yang terjadi kasusnya di mahasiswa. Misalkan gini, saudara itu setiap bulan pasti mendapatkan uang saku. Misalkan kalau saudara ngekos ya, pada zaman ngekos itu setiap mahasiswa itu pasti dapat uang saku bulanan dari orang tua. Tetapi yang namanya anak kos itu kan kebutuhannya banyak. Jadi uang bulanan yang saudara dapatkan itu digunakan untuk makan, untuk bayar kos dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi kalau misalnya mohon maaf misalnya orang tua saudara itu misalnya pada bulan ini misalnya tidak mampu ngirim, misalnya karena ada satu dan lain hal, ternyata uang bulanan saudara itu bulan ini dipending. Nah, kalau misalnya saudara tidak dapat uang saku pada bulan ini, apakah saudara juga tidak makan? Kan enggak, ya kan? Yang namanya makan itu kan menjadi kebutuhan konstanta. Jadi kalau misalnya kebutuhan saudara misalkan untuk makan itu satu bulan 500.000 contoh ya, 500.000, misalnya pada bulan ini itu ternyata orang tua saudara itu tidak memberikan uang jatah makan misalkan. Apakah ya saudara tidak akan makan satu bulan? Kan enggak. Saudara pasti butuh makan. Meskipun nanti saudara terpaksa utang dan lain sebagainya, tetapi paling enggak saudara kan tidak akan yang namanya satu bulan full itu tidak makan, kan tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan konstanta. Jadi makan itulah yang dimaksud dengan konstanta. Jelas ya? Oke. Selain itu, dari persamaan ini kita juga bisa memberikan prediksi. Kita bisa memberikan forecasting. Misalnya, kita bisa memperkirakan ya. Ini materi yang sudah kita bahas sebelumnya di analisis deret berkala and forecasting. Jadi dari persamaan ini kita bisa memperkirakan kira-kira berapa besar penjualan dari susu jika penjualan roti itu 20. Kan penjualan roti selling rate-nya itu adalah 20, maka kita bisa melakukan forecasting berapa besarnya sale of milk-nya. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ini untuk forecasting. Jadi kita bisa memperkirakan dari persamaan yang kita hasilkan dari analisis regresi tersebut. Nah, itu kalau kita mau mencari, jadi di regresi itu ada yang harus saudara lakukan, itu adalah mencari persamaan regresi. Kalau di korelasi kan enggak, kalau korelasi kan hanya hubungan, tetapi kalau di regresi itu pengaruh. Jadi dari pengaruh itu kita bisa tahu seberapa besar hubungannya. Kalau misalkan yang satu itu naik, maka berapa imbasnya terhadap variabel dependen, dan kita dari persamaan regresi itu kita juga bisa melakukan forecasting. Itu. Nah, selanjutnya itu kita juga harus menentukan determinasi dari regresi itu, atau kalau di korelasi itu disebut dengan koefisien korelasi atau disimbolkan dengan R.
Sedangkan kalau di regresi itu bukan koefisien regresi itu bukan, tetapi koefisien determinasi. Jadi bukan koefisien regresi. Kalau koefisien regresi itu kan B ya. B disimbolkan B. Tetapi kalau di regresi untuk mencari berapa besarnya pengaruh itu dengan mencari koefisien determinasi. Nah, koefisien determination itu adalah suatu ukuran persentase dari variabel Y yang mana variabel Y itu mampu dijelaskan oleh variabel independen. Misalkan di sini saya mensimbolkan variabel dependen itu dengan Y dan independen itu dengan X. Tapi nanti saudara bisa mengubah simbol ini karena itu just simbol. Nah, rumus untuk mencari koefisien determinasi itu adalah R kuadrat sama dengan, di situ saudara bisa perhatikan, silahkan nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus tersebut, yaitu A dikali sigma Y plus B dikali sigma XY dikurangi N Y Y aksen kuadrat, kemudian dibagi dengan sigma Y kuadrat min N kali Y aksen kuadrat. Nah, tinggal nanti saudara dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Sebenarnya hasilnya untuk koefisien korelasi ini itu adalah, saya jadi gagal fokus. Gagal fokus itu Hana gambarnya siapa kan? Itu Kak, itu siapa sih? Saya jadi gagal fokus Hana. Itu kayak wajahnya kok kayak BTS. Berarti nanti saya ganti, nanti saya backgroundnya saya ganti NCT aja lah. Nggak bercanda. Kalau kamu suka BTS, berarti saya suka ganti saja, saya ganti NCT. Itu ya. Nah, ini rumusnya sebenarnya untuk mencari koefisien determinasi itu adalah kalau saudara sudah menemukan berapa nilai R-nya atau koefisien korelasinya, itu tinggal dikuadratkan aja udah ketemu. Itu. Jadi kalau saudara perhatikan dari formula ini sebenarnya formulanya memang penjabaran dari rumus di koefisien korelasi. Itu. Oke, itu saja sebenarnya materinya, tidak terlalu susah. Nah, ini sebagai latihan, kita masih ada masih ada sedikit waktu. Nah, ini sebelum saudara masuk ke tugasnya, karena nanti tugas saudara ini yang di slide ke-11. Tetapi sebelum masuk ke tugas tersebut, di sini saya akan memberikan sedikit latihan, di mana variabel dependennya ini adalah book sales-nya, penjualan buku, dengan variabel independennya itu adalah number of student atau total of student. Apakah di sini kasusnya itu apakah jumlah mahasiswa itu mempengaruhi penjualan buku. Nah, saudara itu diminta untuk determine the correlation coefficient antara Y dan X, and then berapa besarnya koefisien determination based on the following data. Jadi di sini datanya sudah ada data selama 5 tahun, berarti N-nya itu adalah 5, penjualannya, kemudian X-nya. Ini silakan nanti, kalau untuk tugasnya itu saudara akan melakukan perhitungan secara manual. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menghitung. Saya akan menghitung kasus ini dengan menggunakan SPSS. Sebentar ya, saya bukakan SPSS dulu. Semoga bisa. Ini saya stop dulu. Saya akan coba buka SPSS biar nanti lebih gampang. Kalau SPSS itu cepat, tapi nanti saudara juga perhitungannya tetap nanti manual dan nanti dicocokkan juga dengan perhitungan SPSS. Ini masih loading. Oke, sambil nunggu SPSS-nya terbuka, silakan if any question about the topic.
Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sudah terbuka. Saya akan coba share screen SPSS-nya. Oke, sudah bisa terlihat share screen saya? Sudah bisa. Sudah, Bu. Oke, jadi kalau saudara perhatikan SPSS itu bentuknya mirip Excel. Mirip Excel ya, mirip Excel tetapi ini lebih gampang lah. Saya akan coba mengcopy data tadi ya, data 5 tahun tadi tentang penjualan buku dan jumlah mahasiswa. Oh, ini kok nggak bisa ya? Bentar, ini saya tulis manual aja. 100, 1250. Atau ada yang lagi buka, silakan bisa didiktekan. $50, ada yang lagi buka enggak? Variabelnya enggak. Oh, sorry. Ini ya yang perlu saudara perhatikan untuk SPSS ini ada 2 di bawah ini. Ada 2, ada variabel view. Ini silakan bisa dilihat kursornya dan ada data view. Yang nanti akan saudara input datanya itu adalah di data view ini. Jadi yang pertama adalah 100, 1250, 1500. Nanti kita abaikan komanya, 1100, kemudian berapa lagi itu? 1600, 900. 1600, kemudian 900. Karena ada cuma 5, ini lebih gampang, kemudian 40, 50, 35. Ini 40, 50, 35, 60, yang satu lagi, ini sebentar, berapa ya tadi? 40, 50, 35, 55, 55, 30. Oke, betul ya? Oke. Kalau datanya sudah terinput seperti ini, meskipun tadi saya cuma ngetiknya 1, 2, 50, tapi ini secara otomatis dia komanya 00. Nah, nanti kita akan ganti identitas ini kan var 001, var 002. Nanti kita ganti. Cara menggantinya adalah silakan diklik variabel view. Nah, ini kita ganti jadi tadi apa? Yang pertama itu variabel apa tadi? Penjualan. Berarti ini adalah sales of ini saya jangan ini apa biar gampang, ini Y. Nanti di labelnya yang kita ganti. Nah, desimalnya kita kurangi, labelnya ini sales of book. Oke ya. Oke, udah gitu aja. Nah, yang name-nya ini jadi X, kemudian desimalnya kita kurangi, ini adalah total student. Udah, gini aja. Kemudian kita kembali ke data view. Udah berubah ya. Yang ini tidak lagi var 01, var 02, tapi ini sudah berganti X, kemudian sudah berganti Y. Di sini juga sudah tidak ada angka 0 di belakang koma. Kalau sudah, silakan untuk mencari korelasinya. Yang pertama adalah silakan klik correlation ya, kemudian pilih bivariate. Silakan masukkan semuanya, sales of book-nya, total of student-nya ke kolom variabel, karena kita harus milih variabel mana saja yang di situ akan kita sandingkan, kita cari hubungannya. Kalau sudah, karena ini dua-duanya, berarti silakan masukkan. Kemudian ini option-nya tidak perlu. Atau kalau misalnya saudara ingin mencari rata-rata dan standar deviasinya, silakan diklik. Ini rata-rata berarti means and standard deviation. Means itu adalah central tendency, standard deviation itu adalah variability. Silakan di continue kalau saudara ingin tahu berapa rata-ratanya, berapa standar deviasinya. Silakan diklik continue, di OK. Udah. Nah, ketemu ya hasilnya ya. Ini rata-ratanya, rata-rata penjualan buku itu adalah 1.270,
kemudian rata-rata studennya itu adalah 42. Ini standar deviasinya juga sudah ketemu. Nih, jadi tidak perlu ribet-ribet saudara menghitung karena di SPSS itu sudah ada. Nah, untuk korelasinya itu silakan perhatikan. Cara membacanya adalah silakan dilihat di person correlation. Karena di sini self of book dengan self of book itu variabelnya sama ya pasti satu. Sempurna karena dia hanya satu variabel. Tapi kalau antara self of book dengan total student itu adalah 0,994. Berarti ini sangat very strong sekali. Nah, begitu juga kalau dibalik mau itu total student dengan self of books. Jadi kalau mau dibalik siapa dulu, misalkan self of book dan total student atau total student dengan self of book itu ya sama aja. Korelasinya adalah 0,994. Itu ya. Nah, itu gampang banget. Kemudian kita mau cari nih korelasinya. Silahkan klik analyze, kemudian pilih regression. Kalau korelasi tadi korelasi, kalau yang regression itu di bawahnya korelasi. Nah, silahkan dipilih yang linear. Klik linear. Dependent variabelnya itu adalah total student. And then sales of book itu masuk ke, kebalik. Ini yang dependent itu sales of book, yang total student itu yang independent. Kemudian statistik, udahlah ini nggak usah. Confident intervalnya misalkan 95% ya. Ini silakan diklik saja. Jadi confident interval atau tingkat keyakinan. Misalkan saudara berkeyakinan bahwa ini tuh valid itu 95. Jadi yang 5 itu adalah sisanya untuk mencapai 100% itu adalah errornya. Ini silakan di continue saja. Silakan di oke. Sudah ketemu hasilnya. Nah, di sini kita bisa perhatikan yang pertama, nilai R-nya, tadi koefisien korelasinya benar ya, 0,994. Ini betul. Kalau ini kita perhatikan, R correlation koefisiennya itu sama dengan yang ini, 0,994. Jadi sama. Kemudian koefisien determinasinya atau R square-nya itu adalah 0,987. Itu artinya di sini kalau ini kan sudah jelas tadi interpretasi datanya. Kalau yang di sini artinya R square ini 0,987 atau kalau kita konversi dalam bentuk persentase maka di sini hasilnya adalah 98,7. Ya kan? 98,7. Artinya nih, salah satu soal UAS-nya ini seperti ini nanti. Artinya adalah variabel Bu Nina. Ya, itu hasilnya nggak kelihatan, Bu. Oh, hasilnya tidak terlihat. Oke. Tidak. Sebentar. Ini saya share screen lagi. Saya share screen untuk yang hasilnya. Ternyata harus satu-satu share screen-nya. Nah. Oke. Kalau yang ini sudah terlihat? Yang ini sudah terlihat? Sudah. Oke. Saya ulangi mulai dari mana? Saya ulangi dari korelasi atau langsung regresi? Langsung regresi saja ya? Iya, Bu, regresi. Oke, kalau yang regresi ini saya kembali lagi. Kalau di sini korelasinya itu kan 0,994, koefisien koefisien korelasinya adalah 0,994. Berarti ini sangat very strong sekali. Interpretasinya adalah hubungan antara jumlah mahasiswa dengan penjualan buku itu sangat kuat atau very strong. Kemudian koefisien determinasinya itu dilihat dari R square-nya. Di sini R square-nya adalah 0,987. Jadi titik itu maknanya adalah 0, jadi kalau di statistik itu tidak ada 0 titik gitu enggak. Cuma kalau di sini ada titik itu berarti depannya itu diasumsikan 0. Nah, kalau 0,987 kemudian kita konversi dalam bentuk persentase itu hasilnya adalah 98,7. Artinya, ini yang terpenting, interpretasi data artinya
bahwa variabel independen yaitu jumlah mahasiswa mempengaruhi variabel dependen yaitu penjualan buku sebesar 98,7%. 98,7% hasil dari konversi tadi. Sisanya, berarti kan sisanya memang tidak tertulis di sini. Tetapi harus saudara interpretasikan. Sisanya berapa? Yaitu 100% dikurangi 98,7. Hasilnya adalah sisanya berarti 1,3. 1,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Jadi saudara tidak perlu menyebutkan variabel itu apa. Pokoknya saudara cukup menjelaskan bahwa sisanya yaitu sebesar 1,7 itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Jadi yang tidak diteliti. Itu. Kemudian kalau ini ANOVA belum sampai ya. Nah, karena di analisis regresi itu saudara juga harus mencari persamaan regresinya. Persamaan regresi itu dilihat di tabel koefisien. Di tabel koefisien ini. Yaitu di kolom unstandardized koefisien yang B. Yang B. Nah, di sini konstantanya berarti A-nya adalah 117,442, sedangkan B-nya itu adalah 27,442. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 117,442 plus 27,442X. Gitu ya. Oke, untuk interpretasinya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, sampai sini saja penjelasan dari saya. Silahkan nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum ini atau di grup WA. Karena ini waktunya tidak memungkinkan. Nah, terakhir, di slide 11 itu ada individual assignment. Silahkan saudara kerjakan tugas ini. Ini adalah tugas pertama di pertemuan after meet. Jadi saya harapkan ini memang benar-benar kalian pahami dengan seksama karena kurang lebih soal di UAS-nya itu adalah di seperti ini. Jadi di tugas yang saudara kerjakan ini. Nah, di assignment kali ini itu saudara mohon maaf harus menghitung secara manual terlebih dahulu. Harus menghitung manual terlebih dahulu. Jadi tidak menghitung dengan menggunakan SPSS karena nanti untuk tugas interpretasi dari SPSS itu tugasnya ada sendiri. Gitu ya. Nanti tugasnya ada sendiri, silahkan. Yang pertama harus saudara kerjakan itu adalah yang conventional calculation, yang perhitungan secara konvensional dulu. Oke, ini ada 5 soal. Yang pertama adalah saudara diminta untuk mencari koefisien korelasi, kemudian menentukan persamaan regresi, kemudian yang keempat adalah koefisien determinasinya berarti R², kemudian yang keempat adalah menginterpretasikan hasil korelasinya maupun regresinya, berarti saudara menginterpretasikan koefisien korelasinya, kemudian menginterpretasikan koefisien determinasi plus menginterpretasikan regression equation-nya atau persamaan regresinya. Gitu. Nah, yang kelima itu adalah forecasting. Jadi memperkirakan kira-kira jika jumlah mahasiswanya itu 16.000, kira-kira penjualan bukunya itu seberapa besar. Oke, I think is enough for the topic today. Please, if any question, silakan before I end of this meeting. Silakan kalau ada pertanyaan.
Kalau tidak ada pertanyaan, ini berarti saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Ini tetap perkuliahan hari ini saya record, silakan nanti bisa ditonton kembali. Sebentar sekalian saya akhiri untuk mulangnya. Ini masuk semua ya? Masuk, Bu. Oke, ini kok belum bisa sikat ini. Bentar, biar bisa segera divalidasi. Oke, jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Ini sekadunya sudah bisa. Statistik. Oke, berarti correlation. Oke, ini mulangnya sudah saya akhiri. Silakan minta tolong untuk divalidasi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Thank you for your attention. See you next week. For the next week, we still join in Zoom meeting. Nanti I'll share link Zoom soon-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Mama.